Sabah adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi. Terletak di wilayah Yaman saat ini, kemasyhuran negeri Sabah benar-benar sesuatu yang fenomenal dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui kisahnya. Lantas seperti apa kisahnya? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Kisah Negeri Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Latasan. Dalam hadis Farwah bin Musaik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang Sabah. Apakah Sabah itu? Apakah ia adalah nama sebuah tempat ataukah nama dari seorang wanita?" Beliau menjawab, "Dia bukanlah nama suatu tempat dan bukan pula nama wanita, tapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab, 6 orang anak dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman, dan 4 orang anaknya menempati wilayah Syam." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 3988 dan Tirmizi nomor 3222. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada tambahan nama-nama dari anak Sabah. Adapun yang menempati wilayah Yaman, mereka adalah Mazij, Kindah, Al-As, Al-Ash'ariyun, Anmar, dan Himyar. Dan yang menempati wilayah Syam adalah Lam, Yudzam, Amilah, dan Ghasan. Hadis riwayat Ahmad nomor 2898. Para sejarawan juga mencatat bahwa nama asli dari Sabah adalah Abdu Asyams. Dan sebagaimana kita ketahui, nama-nama kabilah Arab terambil dari nama anak-anak Sabah. Kerajaan Sabah. Awalnya kerajaan Sabah dikenal dengan dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Sabah. Ibu kotanya Sarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib. Pada periode inilah bendungan Ma'rib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya, antara tahun 620 sebelum Masehi hingga 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Sabah. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kotanya. Letak geografi. Dahulu, secara garis besar wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi 2 bagian, bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan Arab bagian utara. Masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir. Mereka kaku dan lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar. Tentu saja geografi kerajaan Sabah sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Kemakmuran kaum Sabah. Kerajaan Sabah terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah. Orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kemakmuran kaum Sabah. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Quran Surat Sabah ayat 15. Kedua kebun tersebut sangat luas dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Qatadah dan Abdurrahman bin Zaid rahimahullah mengisahkan apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya. Ketika keluar dari kebun itu, keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Abdurrahman bin Zaid menambahkan, di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking dan ular, tafsir atau bari. Menurut Al-Qushairi, penyebutan 2 kebun tersebut tidak berarti bahwa di Sabah kala itu hanya terdapat 2 kebun itu saja. Tapi maksud dari 2 kebun itu adalah kebun-kebun yang berada di sebelah kanan dan kiri lembah atau di antara gunung tersebut.
Kebun-kebun di Ma'rib saat itu sangat banyak dan memiliki tanaman yang bervariasi. Yang membuat tanah di Ma'rib menjadi subur adalah Bendungan Ma'rib atau juga dikenal dengan nama Bendungan Arim. Bendungan yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter dan tinggi 16 meter ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Ma'rib. Literatur sejarah menyebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Saba bin Yasjub, sedangkan buku-buku tafsir mencantumkan nama Ratu Bilqis sebagai pemrakarsa dibangunnya bendungan ini. Ratu Bilqis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi perebutan sumber air di antara rakyatnya yang mengakibatkan mereka saling bertikai, bahkan saling membunuh. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Sabak tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka, mengairi kebun-kebun, dan memberi minuman ternak mereka. Kehancuran kaum Sabak. Sebelum Ratu Bilqis masuk Islam, kaum Sabak menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah ia memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabak tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 orang rasul kepada mereka. Akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke agama monoteisme, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir Al-Arim. Quran Surat Saba ayat 16. Penyebab hancurnya bendungan Ma'rib. Penyebab kehancuran bendungan tersebut tentu saja adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari kaum Sabak yang kufur akan nikmat Allah terhadap mereka. Namun Allah menciptakan suatu perantara yang bisa diterima oleh logika manusia, agar manusia lebih mudah untuk merenungi dan mengambil pelajaran. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan seekor tikus yang lebih besar dari kucing sebagai penyebab runtuhnya bendungan Ma'rib. Subhanallah, betapa mudahnya Allah menghancurkan bendungan tersebut, meskipun dengan seekor makhluk kecil yang dianggap remeh, tikus. Sebab lain yang disebutkan oleh sejarawan adalah terjadinya perang saudara di kalangan rakyat Sabak, sementara bendungan mereka butuh pemugaran karena dirusak oleh musuh-musuh mereka. Perang saudara tersebut mengalihkan mereka dari memperbaiki bendungan Ma'rib. Allahu a'lam, mana yang lebih benar mengenai berita-berita tersebut. Bendungan ini hancur sekitar tahun 542 Masehi. Setelah itu mereka hidup dalam kesulitan. Tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh subur di tanah mereka tidak lagi menghasilkan buah seperti sebelum-sebelumnya. Dan Yaman saat ini termasuk salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsal, dan sedikit dari pohon sidar. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir." Quran Surat Saba ayat 16 dan 17. Dalam firman-Nya yang lain, "Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimusnahkan azab dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat An-Nahl ayat 112 dan 113. Kalau kita renungkan kisah kaum Sabak dengan perenungan yang mendalam, tentu saja kita menemukan suatu kengerian. Bagaimana sebuah negeri yang teramat sangat subur, lalu menjadi negeri yang kering dan tandus.
Allah mengabadikan kisah kaum Saba ini di dalam Al-Quran dan memberi nama surat yang memuat kisah mereka dengan surat Saba. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar manusia senantiasa mengingat-ingat apa yang terjadi kepada kaum ini. Demikian pula negeri kita, Indonesia, yang disebut sebagai Jamrud Khatulistiwa, tongkat yang dibuang ke tanah akan menjadi pohon. Sebagai gambaran kesuburannya, hendaknya kita merenungi apa yang terjadi pada kaum Saba, agar kita tidak mengulang kisah perjalanan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Quran Surat Saba ayat 19. Wallahu a'lam bishawab.